Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video kami, yaitu presentasi dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang manusia dan tantangan hidup di dunia. Kami di sini beranggotakan dari Ani Andini, Dara Tantrivana Dewati, Himatun Nikmah, Ika Hasadina Firdaus, dan juga Intan Khairunisa. Pada bab ini kita akan menyampaikan terdapat 4 subbab, yaitu hakikat manusia, yang kedua aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku potensi diri dan komponen diri, yang ketiga kedudukan dan tujuan hamba Allah dan khalifah Allah, yang keempat ikhtiar merealisasikan tugas hidup. Langsung saja ke bab 1 yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Nah, apa sih hakikat manusia itu? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2008 dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi. Nah, pengertian di sini menyiratkan suatu maksud bahwa manusia merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi akal untuk digunakan sebagai modal yang sangat berharga untuk mencapai keluhuran budi pekerti. Manusia itu juga disebut anak cucu Adam atau Bani Adam. Nah, ini dijelaskan Azra DKK. Menurut Azra DKK mengemukakan bahwa di dalam Al-Quran ada 3 istilah untuk manusia. Yang pertama yaitu Al-Bashar, An-Nas, dan Al-Ins atau Al-Insan. Al-In sama Al-Insan itu sama. Nah, lebih lanjut Azra DKK ini menjelaskan bahwa Al-Bashar itu gambaran manusia secara materi. Jadi manusia itu bisa dilihat, melakukan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang nomor 2 itu Anas. Kalau Anas ini menunjuk pada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya Anas kan manusia, jadi merujuk kepada keturunan Nabi Adam. Kemudian Al-Ins atau Al-Insan, nah mengacu kepada lawan dari binatang liar. Nah, meskipun 4 ini tuh merujuk pada satu maksudnya manusia. Nah, tapi 4 ini enggak sama. Manusia itu merupakan Bani Adam atau anak turun Adam. Nah, ini itu bermula dari Nabi Adam, kan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam ini kan diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 26. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, kalau manusia yang pertama, itu maksudnya kalau manusia yang pertama itu, maksudnya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian manusia nomor 2, maksudnya Ibu Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia selanjutnya, maksudnya anak cucu Nabi Adam dan Ibu Hawa ini itu disebut dengan Bani Adam. Ini itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, itu adalah hakikat manusia. Jadi dapat diambil intinya, yaitu manusia pertama diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam. Lalu manusia berikutnya diciptakan dari setetes air mani, maksudnya anak cucu Nabi Adam. Sebutan untuk manusia meliputi Bani Adam, Al-Bashar,
Anas, dan Al-Ins atau Al-Insan. Kita akan membahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Potensi positif pada diri manusia yang pertama yaitu manusia memiliki fitrah bernama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Dan yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Selanjutnya, manusia adalah makhluk Allah yang paling pintar. Nah, ini dijelaskan terdapat 2 surat, yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 dan yang kedua surat An-Naml ayat 38 sampai 40. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33 di sini menjelaskan bahwa pada saat Nabi Adam baru selesai diciptakan, di situ Allah memberikan pertanyaan tentang sebuah peristiwa lah, sebuah nama atau apa gitu. Jadi diberi pertanyaan antara malaikat dan juga Nabi Adam. Nah, di sini terbukti bahwa yang bisa menjawab pertanyaan dari Allah itu adalah Nabi Adam, bukan malaikat. Selanjutnya dan yang terakhir adalah potensi positifnya, yaitu manusia adalah makhluk Allah yang paling bersedia memegang amanat. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Selanjutnya, potensi diri manusia yaitu potensi negatif. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Selanjutnya ada manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Ini sudah terbukti dalam diri kita sendiri. Kadang tidak menyadari ya kita terdapat tugas banyak dari kampus, mungkin lelah, mungkin juga lagi bokeh atau gimana. Itu kan kadang kita juga mengeluhkan kepada Allah. Ya Allah, hidup gini banget, kadang diputusin pacarnya atau gimana gitu. Itu emang kalau kita seperti itu emang wajar karena udah ada ini ayatnya dari Allah bahwa manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang dolim dan ingkar. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang suka membantah. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 6. Di poin yang E ini itu terdapat salah ketik ya. Jadi yang benar itu manusia adalah makhluk yang suka melewati batas, bukan makhluk yang suka membantah gitu. Jadi itu tipu. Mohon maaf. Nah, di sini terdapat poin tambahan bahwa baik potensi negatif maupun positif manusia itu berkaitan erat dengan 4 komponen yang dianugerahkan Allah kepadanya, yaitu pertama adalah fitrah, nafsu, qalbi atau hati, dan juga akal. Yang ketiga, lingkungan. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Kalau akhirnya mereka menjadi ateis atau memeluk agama yang menyimpang, maka salah satu faktor penyebabnya adalah lingkungan. Lingkungan yang berpengaruh diantaranya yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan ini yang pertama kali mempengaruhi perilaku manusia. Telah dikemukakan dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Yang kedua ada lingkungan pergaulan. Anak yang bergaul bersama anak-anak nakal pada umumnya menjadi orang nakal. Sedangkan yang bergaul dengan anak-anak baik pada umumnya menjadi orang baik. Dan yang terakhir ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang terbaik adalah lingkungan pendidikan yang mengutamakan pembinaan kecerdasan intelektual, sosial, spiritual, dan emosional. Kemudian yang keempat ada ihtisan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi fasilitas yang beraneka ragam. Demikian juga makhluk lainnya. Fasilitas-fasilitas itu harus dicari dan diusahakan oleh manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Ayat tersebut menyiratkan pengertian bahwa untuk memperoleh rezeki dari Allah, binatang harus melata atau berusaha. Kalau binatang saja yang tidak berakal harus berusaha untuk memperoleh kebutuhannya, maka manusia sebagai makhluk yang berakal harus lebih banyak dan lebih baik dalam berikhtiar memenuhi segala kebutuhannya. Karena Allah lah yang memenuhi kebutuhannya, ya dengan setiap usaha harus disertai dengan doa. Kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Allah memberikan dua kedudukan penting kepada manusia. Sebagai hamba Allah, manusia mendapat tugas untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Toha ayat 14, yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, dari ayat tersebut dapat ada hikmahnya, yaitu ada perintah beribadah dan juga ada perintah untuk mengerjakan sholat yang bertujuan untuk mengingat Allah. Secara alami, kedudukan manusia itu berada di antara malaikat dan juga binatang. Dan yang membedakan antara malaikat, manusia, dan binatang yaitu terletak pada hawa nafsunya. Ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa melawan hawa nafsunya, maka manusia bisa saja setara dengan malaikat atau bahkan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Namun sebaliknya, apabila manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia bisa disetarakan bahkan lebih hina daripada binatang. Yang kedua yaitu sebagai khalifah Allah, yaitu manusia memegang mandat darinya untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, jadi manusia dan malaikat, mengapa malaikat ini tidak menjadi khalifah, padahal malaikat selalu memuji Allah, selalu mensucikan Allah. Dan mengapa manusia yang dinilai malaikat sebagai seorang hamba yang akan merusak bumi, mengapa? Itu hanya Allah yang tahu. Kemudian tugas manusia sebagai khalifah itu juga tercantum dalam Al-Quran Surat Shad ayat 26, yaitu, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Dalam ayat tersebut, Nabi Daud diingatkan untuk senantiasa menjalankan peraturan-peraturan agama Allah, menjalankan syariat agama Allah dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Sedangkan menurut Al-Jilani, tugas manusia sebagai khalifah ini adalah untuk memperbaiki akhlak dan hal ihwal penghuni bumi. Dan manusia itu dengan kedua posisi pentingnya tersebut diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah serta mengabdi kepadaku. Nah, jadi perintah ibadah ini itu mencakup semua aktivitas, semua kegiatan yang diniatkan hanya untuk Allah. Yang pastinya ibadah ini harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, ibadah ini itu bisa berupa ketundukan, kepatuhan atas ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Dan juga menyangkut soal hablum minallah wa hablum minannas. Selanjutnya, yaitu ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Khalifah atau perintah untuk memakmurkan bumi merupakan amanat langsung dari Allah atas manusia. Dalam mengemban amanat sebagai khalifah, manusia harus yang pertama yaitu berilmu yang memadai. Dengan demikian, manusia harus mencari ilmu sepanjang hidupnya sesuai dengan tuntutan kehidupan yang bernilai ibadah, baik yang berkait dengan ibadah khusus atau mahdoh, maupun ibadah umum atau ghairu mahdoh. Yang kedua yaitu mempraktikkan ilmunya untuk memakmurkan bersama. Sebagai khalifah, ulama mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan dengan tugas masing-masing, yaitu yang pertama, para ulama atau ilmuwan, yaitu memberikan pencerahan kepada umat dengan ilmu yang dimiliki. Ilmuwan bidang agama akan memberikan pencerahan
bidang agama dan ilmuwan agama memberikan pencerahan non-agama dengan berbagai kegiatan menjadi tuntutannya. Yang kedua, para umara, yaitu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara total dan adil dengan memperhatikan ilmunya para ulama. Yang ketiga, agniya atau hartawan, berupaya memberikan manfaat atas proyek-proyek ibadah yang menjadi tugas umara dengan bantuan modal yang mereka miliki. Yang terakhir adalah kaum fukara atau fakir miskin, berdoa untuk suksesnya tugas ketiga kelompok tersebut secara ikhlas. Yang ketiga yaitu menjaga niat dalam mengamalkan bumi ini hanya karena Allah, tidak karena ingin menjadi orang yang terpandang, tidak untuk mencari keuntungan duniawi, melainkan agar bisa menjadi manusia yang selalu mensucikan Allah, melakukannya dengan tetap bersabar dalam menghadapi godaan-godaan yang mengoncang niatnya. Yang keempat, berdoa. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah. Semakin banyak berdoa, maka Allah akan semakin banyak memberi rahmat orang tersebut. Doa juga merupakan usaha batiniah atau ikhtiar batiniah yang harus selalu menyertai usaha lahiriah atau ikhtiar lahiriah. Yang terakhir yaitu menjaga hati. Hati harus dijaga agar tetap bersih dari sifat-sifat tercela. Menjaga hati dilakukan dengan beribadah yang menurut Al-Khawas dinamakan dengan mengobati hati. Menurutnya, obat hati itu ada 5, yaitu membaca Al-Quran dengan menghayati maknanya, mengosongkan perut atau berpuasa, melakukan sholat malam, berzikir di keheningan malam, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.